Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang pendidikan karakter dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 90 sampai 94. Pada ayat 90 dalam Quran Surah Al-A'raf yang berbunyi, wa qalal mala'ul ladzina kafaru min qaumihi la in ittaba'tum syu'aiban innakum idzal lakhosirun, yang artinya pemuka-pemuka kaum Syu'aib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syu'aib, jika kamu berbuat demikian tentu kamu menjadi orang yang merugi. Pada ayat 91, fa'akhadzathumur rajfatu fa'asbahu fi darihim jasimin, kemudian mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di dalam rumah mereka. Ayat 92 yang berbunyi alladzina kazzabu syu'aiban ka'illam yaw fiha alladzina kazzabu syu'aiban kanu humul khosirun, yaitu orang-orang yang mendustakan Syu'aib seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu. Orang-orang yang mendustakan Syu'aib, mereka itulah orang yang merugi. Pada ayat 93, fatawalla anhum wa qala ya qaumi laqad ablagtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum fa kaifa asa ala qaumil kafirin. Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, hai kaumku, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku telah memberikan nasihat kepadamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang yang kafir. Wa ma arsalna fi qaryatin min nabiyyin illa aqasna ahlaha bil ba'sa'i wad dharra'i la'allahum yadra'un. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri yang penduduk yang mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada mereka kesempitan dan penderitaan supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Demikianlah ayat 90 hingga ayat 94. Ada 3 penafsiran yang akan dikemukakan pada presentasi kali ini. Yang pertama, tafsir At-Tabari. Ayat 90 dalam tafsir At-Tabari menggambarkan tentang sekelompok kaum laki-laki yang kafir dari kaum Syu'aib, yaitu orang-orang mengingkari ayat-ayat Allah, mendustakan Rasulnya, dan bersikap angkuh dalam perbuatan dosa yang mereka lakukan. Lalu mereka menyuruh sebagian dari mereka yang ingin mengikuti ucapan Nabi Syu'aib, yang memenuhi seruan Nabi Syu'aib untuk mengesahkan Allah dan melaksanakan perintahnya. Mereka menyuruh untuk berpindah agama, dan jika mereka benar-benar melakukan itu, maka orang-orang tersebut akan binasa. Nah, pada ayat selanjutnya, ada kata arujfatu. Dalam tafsir At-Tabari diartikan sebagai sebuah gempa yang bergerak keras, yang merupakan azab Allah yang binasa. Nah, di sini diceritakan bahwa tentang gempa yang menimpa kaum Syu'aib yang kafir. Kaum Syu'aib tidak hanya kafir, tetapi juga curang dalam takaran dan timbangan. Bahkan mereka semakin melampaui batas dan tetap mendustakan Allah. Dan Nabi yang diutus mereka bahkan meminta agar ditimpakan azab kepada mereka. Nah, sehingga oleh Allah diturunkanlah arujfatu tersebut dengan membuka salah satu pintu neraka jahanam hingga mereka binasa disebabkan panasnya neraka itu. Perlindungan dan air tidak lagi bermanfaat bagi mereka. Lalu ketika azab tersebut, Allah mengirimkan kumpulan awan yang di dalamnya terdapat udara yang bersih. Mereka merasakan angin yang bersih. Lalu itu pun mereka berucap, itu ada perlindungan dan berlindunglah kamu di sana. Ketika mereka semua berkumpul di bawah awan itu, baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak pun. Nah, ketika mereka sampai, awan itu terbuka dan membinasakan mereka. Pada ayat sebelumnya, dijelaskan bahwa orang-orang yang mengikuti Nabi Syu'aib, kata orang kafir tersebut adalah orang yang merugi. Namun nyatanya, orang yang mendesakan Nabi Syu'aib dan orang yang tidak mengikuti Nabi Syu'aib, merekalah yang merugi. Karena yang terjadi adalah sebaliknya dari apa yang mereka katakan. Karena pada ayat 93, Nabi Syu'aib pergi dari tengah kaumnya untuk meninggalkan kaumnya, dan ketika azab Allah datang kepada mereka, sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat-amanat dari Tuhanku. Jadi pada ayat ini, Nabi Syu'aib seolah-olah telah
melihat bagaimana azab diturunkan kepada mereka dan mereka tidak tersisa satupun. Nabi Syuaib dalam keadaan sedih, lalu hingga ia sadar dan berkata, dan aku telah memberi nasihat kepadamu melalui perintah untuk berbakti kepada Allah dan melarang melakukan perbuatan maksiat. Maka bagaimana mungkin aku bersedih karena azab yang menimpa mereka adalah atas perbuatan mereka sendiri. Pada ayat 94, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad untuk mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar mereka ditegur atas perbuatan syirik dan pendustaan mereka terhadap Nabi Muhammad. Kami tidaklah mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri sebelum engkau, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, artinya kondisi yang sulit dalam urusan duniawi dan kesempitan hati penduduk negeri itu, supaya mereka tunduk dengan merendahkan diri. Makna yang dikemukakan oleh tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar tidak jauh berbeda dengan makna yang disampaikan di dalam tafsir At-Tabari, sehingga dalam hal ini presentasi untuk tafsir Ibnu Katsir dan tafsir Al-Azhar cuma disampaikan sepenggal yang merupakan sedikit perbedaan bagaimana pemaknaan dari At-Tabari. Dan perbedaan ini bukan berarti berbeda, tetapi malah melengkapi dari apa yang seharusnya kita pahami. Relevansi surat Al-A'raf ayat 90-94 terhadap pendidikan dapat diambil beberapa poin penting, di antaranya kesabaran. Yang diambil dari sabar yang diterapkan Nabi Syuaib dalam berdakwah kepada kaum yang memberikan perlawanan, mendustakan dan memalingkan diri dari dakwah yang disampaikan Nabi Syuaib, bahkan mereka menghina dan memberikan ancaman. Ketika mereka tidak berhasil memberikan ancaman kepada Nabi Syuaib, mereka memberikan ancaman kepada kaum yang mengikuti ajaran Nabi Syuaib. Pembelajaran selanjutnya adalah tentang sifat pantang menyerah dalam sebagaimana Nabi Syuaib pantang menyerah dalam menyeru kaumnya, karena Nabi Syuaib juga menyeru tentang solidaritas kemanusiaan dengan membangun interaksi dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan memanusiakan manusia. Nabi Syuaib selalu mengajak untuk tidak memisahkan antara aspek agama dan ekonomi, karena keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Pembelajaran selanjutnya adalah larangan untuk melakukan kecurangan. Nah, sebagaimana kaum kafir di kaum Nabi Syuaib curang dalam timbangan.
Selanjutnya adalah larangan untuk sombong dan penuh kezaliman, karena kesombongan dan kezaliman selalu berujung pada kehancuran, sebagaimana kehancuran yang didapatkan oleh kaum Nabi Syuaib. Yang di dalam ayat bahkan dijelaskan ketika mereka telah mendapatkan azab, mereka atau tempat tinggal mereka seolah-olah tidak pernah ditinggali oleh siapapun. Banyak pembelajaran-pelajaran yang dapat diambil dari ayat surat Al-A'raf ayat 90 sampai 94 yang dapat direlevansikan dengan pendidikan. Namun pada presentasi kali ini hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.